Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Melalui program motivasi pagi, kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua di pagi hari yang indah ini. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua saat ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian: Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan ajakan pemazmur bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Kitab Mazmur merupakan sebuah kisah pengalaman hidup yang sangat menyentuh hati kita. Mazmur bagi Martin Luther adalah kitab yang dengan jujur menceritakan pengalaman iman dalam seluruh segi kehidupan para penulisnya, baik ketika mereka diberkati maupun ketika mereka mengalami pergumulan hidup. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, pemazmur membagikan refleksinya ketika berjumpa dengan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang suka berbohong dan melakukan kecurangan. Dalam menghadapinya, pemazmur mengatakan, "Jangan marah, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tuhan akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang." Pemazmur mengajak kita untuk tidak dikuasai oleh situasi, tetapi menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan dan tetap melakukan bagian kita dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pelajaran penting yang hendak kita renungkan bersama di pagi hari ini melalui bagian firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, dari sejak masa mudanya, Daud memulai karirnya sebagai seorang gembala kambing domba. Sudah belajar untuk percaya kepada Tuhan. Karir Daud terus menanjak sekalipun ia harus berperang menghadapi raksasa yang bernama Goliat, orang-orang Filistin dan musuh-musuh lainnya. Dalam setiap keadaan, bahkan ketika ia sangat terjepit, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Daud mengajarkan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan adalah soal keputusan, bukan soal perasaan. Bapak Ibu Saudara dapat memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan atau tidak. Dan hal ini tidak tergantung pada keadaan. Marilah kita semua belajar untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang perlu kita renungkan bersama adalah lakukanlah yang baik. Bapak Ibu Saudara, para sahabat yang dikasihi Tuhan, tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Daud mengajarkan untuk tetap melakukan apa yang baik, sementara percaya dan berharap kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik, bekerjalah dengan baik, berkaryalah dengan baik. Sedang mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, lakukan hal yang baik untuk menunjang proses kesembuhan. Misalnya menyeleksi makanan yang masuk dalam tubuh kita, beristirahat dengan cukup. Ketika sedang berdoa untuk pemulihan keluarga, lakukanlah yang baik bagi keluarga kita. Sediakan waktu yang cukup bagi keluarga. Jadilah anggota keluarga yang baik. Ketika kita sedang berharap bisnis usaha kita berhasil, di samping berdoa dan percaya kepada Tuhan,
Mari kita kerjakan bisnis kita dengan baik dan benar, jangan pernah curang. Pelajari cara-cara yang efektif dan efisien, dan tetap lakukanlah kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah diamlah di negeri. Pada saat menantikan pertolongan Tuhan, sering kali harus belajar berdiam diri dan membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Seringkali cara Tuhan tidak seperti cara yang kita perlukan atau kita harapkan. Tetaplah perlu melakukan pekerjaan yang baik, tetapi harus tetap pada koridor Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan melakukan dengan cara-cara yang tidak Tuhan kehendaki. Bagi kebanyakan orang, hal ini yang paling sulit. Kita terbiasa untuk segera bergerak dan mencari jalan pintas. Tetapi Tuhan berkata dalam Ratapan 3 ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 berkata, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Yang keempat yang perlu kita renungkan adalah berlakulah setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya di dalam setiap kehidupan kita sangat diperlukan sebuah kesetiaan. Orang yang berlaku setia dikenan Tuhan. Kesetiaan diuji dengan waktu. Kesetiaan diuji dengan hambatan, dengan pergumulan, dengan batu sandungan, dan seringkali melalui penderitaan jasmani. Pada waktu Ayub mengalami ujian, ia berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ujian merupakan proses pemurnian dalam hidup kita. Untuk lulus dalam ujian tersebut diperlukan kesetiaan. Belajar untuk tetap setia kepada Tuhan apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita sambut firman Tuhan dan biarkan firman Tuhan tetap tinggal diam dalam hidup kita. Terlebih lagi mari kita lakukan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita jalani seluruh hidup kita sepanjang hari ini dengan tetap semangat dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, jangan lupa bersyukur, dan mari kita muliakan Tuhan melalui hidup kita, melalui pekerjaan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.